Yang saya muliakan, Bante yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha yang berada di kota Semarang, maupun juga ada yang datang dari Salatiga atau dari kota yang lainnya yang saya hormati. Merupakan suatu kebahagiaan pada malam ini kita semua bisa hadir di Wihara Tanah Putih. Pertamanya saya menyampaikan ucapan selamat datang pada Bante Sumbat di Wihara Tanah Putih di kota Semarang ini, dan juga saudara-saudara semuanya. Bante Sumbat sesosok guru ya, atau sesosok Bante yang bagi kami Sangga Theravada Indonesia tidak asing lagi, karena beliau banyak memberi spirit semangat bagi kami Sangga Theravada Indonesia dan sesungguhnya juga umat Buddha yang ada di Indonesia ini. Untuk itu, kalau pada kesempatan malam ini bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara umat Buddha, sesungguhnya merupakan suatu berkah, karena untuk bisa menghadirkan atau mengundang beliau itu sangat sulit sekali, di mana beliau tinggal di Amerika, dan beliau dalam memberikan khotbah-khotbah Dhamma atau pesan-pesan Dhamma atau Dhamma di sana mempunyai satu kelebihan, kadang-kadang menggunakan bahasa di mana beliau itu berada. Tadi sedikit sempat kursus bahasa Jawa. Hanya ada waktu kurang lebih 10 menit begitu beliau datang, tanya sama saya yang memang saya baru tiba dari Jakarta untuk menerjemahkan Parita atau Paliwacana dari bahasa Pali, bahasa Indonesia, kemudian ke bahasa Jawa. Beliau sempat tanya dan menunjukkan salah satu materi yang mungkin nanti akan disampaikan pada saudara-saudara sekalian. Mungkin beliau masih ada kata-kata yang mungkin nanti bisa keluar bahasa Jawanya. Saya mohon, saya harapkan Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha untuk bisa dengan penuh konsentrasi, penuh perhatian, karena yang memang mendengarkan Dhamma yang tepat pada waktunya itu merupakan berkah. Untuk itu harap nanti saudara-saudara sekalian dengan sikap tenang, penuh konsentrasi, penuh perhatian, semoga apa yang nanti kita dengarkan bersama bisa menjadikan pencerahan bagi batin kita masing-masing. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada Bante Sumbat untuk nanti sekiranya bisa memberikan pesan Dhamma kepada
para umat yang hadir pada kesempatan malam ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan pada Bante Sumbat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk malam ini mungkin hanya singkat saja. Sebab tenaganya Bante masih belum kuat ngomong banyak. Sakit 3 hari, hampir tidak bisa datang. Tapi dikuat-kuatkan supaya bisa datang. Ingat jasa-jasa yang lampau. Bahwa Wihara Tanah Putih dan Jawa Tengah ini adalah tempat mulai macam-macam, khususnya mengenai agama Buddha. Kalau ingat bahwa Bante Narada datang mulai menanam pohon bodhi di Jawa Tengah, di Borobudur. Dan tadi juga diajak lihat pohon bodhi di Tanah Padukong yang ditanam oleh Bante Narada. Perkembangan agama Buddha memang mulai dari Jawa Tengah. Jalan tengah-tengah ini, Jawa Tengah. Sangka Delawada pun mulai di sini, di kamar belakang sini. Tahun 76, Pak Surdin sebagai Lomo Pandita di sini mengundang para biku untuk mengadakan rapat. Lalu Pak Surdin ajukan bahwa Bante organisasi umat Buddha Theravada sudah ada. Dulu Mapan Budi namanya. Tapi organisasi Sangka Theravada belum ada. Bagaimana? Lalu kita diskusi. Waktu ada Bante Khema Sarono, Bante Akadamo, Bante Khemiyo, Bante Yana Wutto, Bante Sutamo, 5 orang biku Indonesia. Lalu ada Bante Suwadayan dari Bangkok. Sama Bante sendiri juga dari Bangkok. Sebagai Dhammaduta. Kita diskusikan macam-macam. Akhirnya mengambil keputusan bersama. Boleh kita membuat sangka. Bante Khema Sarono ajukan nama sangka Dhammayut Indonesia. Tapi dia bilang nanti dulu. Kalau kita pakai sangka Dhammayut Indonesia, Bante Giri Lakito, beliau ditabiskan di Wat Benjamak Bopit di Bangkok sebagai biku Manikai. Dan dalam organisasi sangka ada dua organisasi, Dhammayut dan Mahanikai. Kalau kita pakai nama Dhammayut saja, Bante Giri di mana? Sedangkan Bante Giri sendiri waktu itu beliau sebagai anggota MPR. Kedudukannya lumayan tingginya. Kalau kita diajak ikut, kita tidak kuat, tidak bisa maju. Oleh karena itu, lebih baik kita pakai nama yang Sangka Theravada Indonesia saja, supaya Bante Giri ikut sekalian. Dapatnya setuju. Ketok jadi. Bante tanya, jam berapa? Catat 4 jam 3 siang. Itu jasanya Pak Surdin, Romo Pendeta Wihara Tanah Putih yang ajukan sampai bisa jadi lebar, maju sampai jadi sekarang sudah kelihatan punya anak-anak banyak, generasi muda-muda tambah banyak. Dan juga lihat
perkembangan agama Buddha. Bagaimana bisa maju kalau tidak ada bibitnya? Pada pikir salah satu caranya adalah latihan samudera supaya ada bibitnya, bisa ikut pertama kali juga di sini di ruangan sini, tapi belum besar, belum cantik, belum mewah begini ya. Sama masalah yang lampau itu agak sederhana, tapi ya boleh bisa dimulai dengan undang Somdet Sangharaja, Somdet Yana Sangwarana. Sekarang jadi Sangharaja datang sebagai upacaya, dapat 43 orang ikut jadi samudera pertama kalinya di sini. Jadi apa juga bila memang aneh ya bila mulai dari Jawa Tengah ya, nomor 1 jadinya. Hitung 1 nanti 2, 3, 4 naik terus. Sampai sekarang project latihan samudera Sangkadewa Indonesia. Kemudian pada penyewa kasih lihat jadwalnya ada 12 kali. Wah hebat. Dan juga tambah perempuan sila calini kan. Dulu tidak ada, hanya samudera saja. Tapi mulai dari selesai itu yang maju terus. Kenapa? Kok bisa terjadi di Wihara Padang Putih, Jawa Tengah? Mungkin tanah bukan hanya tanah putih aja tanahnya. Kalau putih, warna putih itu bersih, suci. Jadi tanah putih mungkin juga getarannya kuat, kekuatannya luar biasa. Kalau tanam apa, kasih bibit apa, tumbuh. Kalau tanahnya kering, tidak ada pupuknya, taruh bibit apa juga bagaimana? Tidak bisa muncul. Jadi tanah ini, tanah bibit apa juga bisa muncul. Salah satunya, anak yang lahir di Semarang, jadi murid Tanah Putih, pergi ke sekolah di Amerika. Jadi pemimpin teman-teman di sekolah di Ohio mengadakan kebaktian umat Buddha sampai jadikan wihara pertama oleh putra Indonesia di Amerika. Namanya pada penyewarokasi namanya Narasiha Arama, dibuka oleh Sangkanayaka. Itu juga putra Semarang. Siapa? Pandai Jodhidhammo. Anak juga ini dari Semarang juga dia. Ya. Kok bisa? Apa juga mulai dari Semarang? Ya kepentingannya apa juga, kalau tanah tidak subur tidak mungkin bisa jadi tanah. Jadi kalau ingin maju, ingin apa ya, boleh mulai dari Semarang, nanti bisa maju. Tadi siang pergi ke Wihara Batokong, cerita mengenai India. Mulai lagi, yang pertama kalinya untuk bisa mau usaha membangun wihara di tempat mana Sang Buddha dilahirkan. Orang yang pertama yang menyumbang adalah orang Semarang. Bapak siapa? Demi tadi. Alim dah. Datang tak? Hadir tak bini hari? Sudah pulang rumah kan? Belum datang ya? Pertama orang yang pertama juga. Pada sudah bila dia jalan di Jakarta sama umat-umat, sama para pendeta sampai di Mendut, tidak ada yang sumbang. Baru satu orang ini
Pandai ini sumbang untuk bangun wihara di India. Pandai aneh ini. Kenapa kok apa juga mulai Semarang ini? Kejadiannya aneh juga nih. Jadi umat Buddha Semarang boleh merasa bangga bahwa apa juga mengenai perkembangan agama Buddha ini. Mulai dari sini, tanah putih-putih ini. Ya. Kalau dilihat mengenai tanah putih-putih, yang putih sekali, bersih sekali, ada di mana? Ada di dalam batin kita. Kita sebagai manusia, ada badan jasmani dan ada batinnya. Sang Buddha tahu batin manusia itu sesungguhnya bersih, putih sekali. Tapi menjadi kotor sebab ada kekotoran batin. Siapa yang pernah lihat kekotoran batin? Bisa lihat tak? Belum ada yang pernah lihat ya? Nah, pandai kasih lihat. Dalam ini upamakan seperti batin kita. Dari jauh bisa lihat ya di sana. Lampu, bola lampu. Upamakan seperti batin atau pikiran dalam ini. Tapi ditutup, tidak bisa bersinar, ditutup oleh kekotoran batin. Ini kekotoran batinnya, tutupnya. Kekotoran batin ada 3 kelompok. Yang warna biru-biru ini adalah keserakahan. Kenapa? Warna biru, bukan biru, hijau-hijau ini. Hijau-hijau seperti keserakahan. Kalau orang mata hijau-hijau, mata apa? Banyak keserakahan. Ya. Mata uangnya, mau yang hitam mata hijau ini. Lalu menjadi keserakahan. Warna merah ini, kalau mata merah maksudnya apa? Kemarahan, ya, kebencian, kemarahan, merah. Ya. Lalu yang agak hitam itu, kebodohan. Ya. Kalau bahasa Palinya apa? Keserakahan ini dia loba. Keserakahan kebencian ini moha, dosa. Lalu kebodohan ini moha. Loba, dosa, moha atau keserakahan, kemarahan, kebodohan. Jadi 3 kelompok ini yang menutup pikiran kita menjadi kekotoran batin yang tutup. Sang Buddha memberikan khotbah di taman, di kebun weru atau taman bambu, kebun bambu, hutan bambu di Weru Wanaram, di kota Racaka. Pada baru pergi bulan yang lalu di tempatnya persis, dan di waktu dia memberikan khotbah ini bulan purnama siti, bulan Maha Buca. Tapi dia tunggu sampai hari tepat pulang dulu. Tapi sudah lihat tempatnya di mana Sang Buddha kasih khotbah Owada Pademokkha. Singkat ajaran Sang Buddha menjadi 3. 1, janganlah berbuat kejahatan. 2, berbuatlah kebajikan. 3, sucikanlah pikiran. Ini sucikan pikiran bagaimana? Sucikan pikiran dari kekotoran batin. 3 kelompok ini. Sebab ini kotor, jadi Sang Buddha suruh mensucikan pikiran kita. Atau mengkupas dari kekotoran batin. Bagaimana caranya? Mulai dari mempraktekkan dana yang sudah biasa umat-umat suka berdana. Lihat tadi siang, makanan yang 1 meja ada muat. Tidak bisa hitung berapa
piringnya. Sampai ada piring lain lagi. Ini tandanya bahwa umat di Semarang ini memang suka berdana. Ada usaha mau makan sedikit-sedikit, tidak semua, dan sudah kenyang. Dananya kuat sekali, sampai bisa bangun wihara, bangun apa. Ini dari umat-umat suka berdana. Ya. Maksudnya sudah mulai mencucikan pikiran dari keserakahan. Dan kalau lebih maju lagi, keserakahan bisa hilang dengan melaksanakan panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak membunuh semua makhluk. Kalau tidak membunuh semua makhluk, kemarahan ini akan lenyap dari pikiran kita, akan hilang. Lalu adinna dana weramani sikkhapadang, tidak boleh mencuri. Kalau tidak mau mencuri, keserakahan yang ini akan hilang. Ya. Lalu tidak mabuk-mabukan, kebodohan ini akan hilang dari batin kita. Jadi kita mengkupas dengan melaksanakan sila, mulai dari dana dulu. Bisa lihat di tengah-tengahnya, yang kasar sudah hilang dengan sila. Keserakahan dari hijau tua menjadi hijau muda. Walaupun tidak sampai mencuri barang orang, tidak korupsi, tapi masih ingin lihat barang yang bagus. Lihat mata jadi hijau itu masih hijau muda, tidak hijau sekali. Keserakahan masih kurang, tapi masih ada. Lalu merah-merahnya, kalau tidak sampai membunuh, tapi jadi mudah. Jadi masih kebencian masih ada. Masih marah-marah ada dalamnya. Mau nanti kalau saatnya saya mau pukul dia. Jadi dalam batinnya. Nah, nama bahasa Pali ini kama canda, ini payapada. Ya. Lalu kebodohan ini ada 3. Ya, dinamita namanya. Ngantuk. Kalau khotbah sampai ngantuk. Kalau baca buku ngantuk. Namanya dinamita. Yang kedua, kacau pikirannya. Pikir yang lampau, pikir yang akan datang, tidak bisa tenang. Yang ketiga, bingung. Pertanyaan banyak, apa, itu apa, itu apa. 3 macam ini, kebodohan. Bagaimana untuk mengkupas dari 3 ini, namanya 5 niwarna atau keserakahan, kemarahan, kedurhakaan yang tengah-tengahnya. Kalau yang ingin lihat barang yang indah-indah, yang cantik-cantik, kalau yang laki-laki yang cantik-cantik, tapi kalau yang perempuan yang handsome, ya, pakai objek kotor, kesa, loma, Naka, danta, takjo, apa? Yang pernah latihan zaman senior mungkin ingat. Upacayanya, memberikan caranya, ingat. Ini tidak indah, tidak bersih, bau. Kalau dekat-dekat sih bisa bau. Semua badan ini sebetulnya bukan barang yang bersih, yang indah, yang cantik. Sesungguhnya bau. Coba kalau dia mandi 3 hari bagaimana? Bau sekali. Bukan 3 hari, mungkin 1 hari pun juga tidak tahan. Itu sesungguhnya. Kalau pikir-pikir ini bukan barang yang harus bikin pikiran kita kacau. Mengerti sesungguhnya bahwa bukan bersih. Keserakahan ini kan hilang, lenyap dari pikiran kita. Kalau merah-merah muda ini marah-marah dalamnya. Kita harus mengembangkan objek cinta kasih sayang. Semoga semua makhluk bahagia. Mulai dari dalam diri kita dulu. Semoga saya bahagia. Sebab semua orang ingin bahagia kan?
Tidak ada yang benci sendiri kan? Ya, sayang sama diri sendiri. Mulai demikian dulu. Lalu semoga bapak, mama, ibu bisa bahagia. Orang tua kita sayang. Semoga saudara-saudara kita, semoga semua makhluk bahagia. Sampai semoga musuh kita juga bahagia. Itu sulit sekali. Biasanya hanya semoga musuh saja lenyap. Cilaka begitu. Itu sulit untuk mengembangkan cinta kasih sayang. Jadi mulai dari dalam dulu, tapi tidak gampang. Sulit kalau tidak latihan, tidak bisa. Cepat-cepat marah, cepat-cepat bisa ada macam-macam. Mulai dari mana marahnya, dari hatinya. Kalau marah-marah itu tuk tak ya, itu jantungnya. Kirim darah ke mukanya. Mata jadi warna merah-merah seperti raksasa. Muka juga warna apa? Warna merah-merah begitu. Dari mata, dari muka pergi ke mulut. Macam-macam mulutnya. Dari mulut kemana? Ke tangan. Bisa bunuh orang, bisa pukul orang. Itu tidak bagus. Jelek jadinya. Tidak timbul masalah macam-macam. Kalau mau latihan untuk meditasi, cinta kasih atau metta, tidak mampu. Tidak bisa cepat-cepat. Ada cara lain. Mau tahu? Ingin tahu tak? Kalau ingin tahu, siapa yang ingin tahu? Coba angkat tangan. Angkat tangan begini ya. Angkat tangan begini. Lalu cari, angkat, masih tetap angkat. Jarinya dipegang. Sambil pegang sambil bilang, ini cari. Ini cari. Ini juga cari. Ini juga cari. Ini juga cari. Ikut dong. Ini juga cari. Ini juga cari. Buka. Nah, kalau kita bisa pegang ini cari, kemarahan dari kepala kita akan lompat ke sini. Lalu kita ini cari, mulai dia akan turun. Kalau buka, lompat hilang. Tidak marah-marah. Jadi ingat ya, bapak-bapak nanti pulang ke rumah ya, bilang sama ibu-ibu, bikin kalau mau marah supaya jangan marah, bikin ya celi-celi ya. Nanti kapan-kapan lihat mukanya sudah mulai marah-marah supaya ibu ingatkan supaya tidak marah. Jadi kalau sampai bisa begitu, kemarahan atau kebencian akan hilang dari pikiran. Untuk 3 macam ini objeknya nafas masuk keluar. Ada puto, ada pakai lilin, pasang lilin. Lalu konsentrasi kepada lilin. Ini api. Kalau sudah satu objek sudah itu akan hilang. Kekotoran batin yang tengah-tengah tikap ini akan hilang dari badan kita. Jadi kotoran batin hilang dengan melaksanakan meditasi atau bahasa Jawa bilang semadi, kan? Tadi diterjemahkan semadi ya. Semadi sama dalam bahasa Bali semadi ada meditasi bisa menghilangkan kotoran batin yang mendengar. Nah, lalu di dalamnya ini